BP ini diadakan. BP itu kan baru 4 tahun ya. Jadi setelah 4 tahun baru kita ke sana lagi. Ini ada satu anak yang pasnya kita ke sana, dia kelas 5. Pasnya kita ke sana lagi setelah 4 tahun, ternyata dia kelas 4. Jadi dari yang namanya pertambahan kelas, hanya penurunan kelas ada. Kelas 5 baru awal ke sana, 4 tahun 4 tahun kemudian kelas 4. Loh, masa kan SMA? Iya, seharusnya emang begitu. Itu tuh pola pendidikannya juga salah sih. Mereka tidak pernah kenal yang namanya warna, krayon, enggak. Mereka kertas aja tuh mereka tuh, wah, ini ternyata yang namanya warna. Tidak ada air, tidak ada WC. Kalau kita bersyukur sih, mungkin ada juga beberapa sekolah di pelosok yang belum punya WC, hanya mungkin ada aliran airnya kayak sungai, kayak apa gitu, sekedar selang aja kayak gitu. Mereka kayak betul-betul ya. Jadi kita lanjut lagi ke part 2. Sorry ya, kalau ada yang Apa guys? Karena orang ini tuh banyak sekali ilmu dan ilmunya ini, pengalamannya juga banyak sekali. Jadi harus kita gali dan kita sebarkan semuanya. terlalu aneh ya, hiperbola. Oke, lanjut ya. Tadi kan di part pertama kita membahas tentang bagaimana bekerja di media, terus pengalamannya dan lain sebagainya. Sekarang aku mau bertanya sama Tini nih, selain pengalaman tentang kerja di media, kegiatan apa saja yang kamu lakukan? Untuk sekarang ini sih lebih fokus ngajar ini di pelosok sih. Kalau setiap 2 kali sebulan itu ke pelosok. Sebenarnya hari ini saya juga sama teman-teman di bangku pelosok itu lagi ada touring ke pelosok lagi, ke daerah untuk ngajar. Biasanya tuh ngajarin satu selama 1 minggu. Biasanya di daerah mana mengajarnya? Di Patalasang. Itu daerahnya di ini. Takalar ya? Bukan Takalar sih, perbatasan Goa Sinjai. Oh. Jadi kayak kedalaman banget gitu. Kalau pernah ke Malino, dilewati Malino, pokoknya yang paling jauh lah wajib dicoba. Itu kalau perjalanan ke sana ada sekitaran 3 jam perjalanan naik motor. Jauhnya. Terus bagaimana caranya atau mekanismenya supaya bisa kita mengajar di pelosok? Kalau ngajar di pelosok itu sebenarnya udah ribet sih. Cukup punya hati aja untuk mengabdi di masyarakat pelosok kayak gitu. Dan sekedar informasi ya, kalau misalkan ngajar di pelosok itu memang harus punya kayak istilahnya tenggang rasa lah, istilahnya kayak ketulusan lah, karena mereka itu masyarakat yang beda dari kita. Bukannya beda, mereka tuh bukan sebuah gelas kosong yang ada isinya, mereka tuh ada isinya, cuman kayak masih sedikit gitu. Kita tuh perlu untuk menuangin mereka terus sampai gitu. Jadi kayak mereka tuh bukan kayak kertas kosong yang belum ada coretannya, mereka tuh ada coretannya, cuman mungkin hanya setitik doang kayak gitu. Jadi kita yang harus menghiasi mereka kayak gitu sih. Terus mereka itu kayak kasihan banget karena seriously mereka tuh nggak pernah, saya selama ngajar mereka udah 2 kali, mereka nggak pernah pakai baju sekolah. Mereka nggak tahu. Masa? Iya, mereka nggak punya baju sekolah, bahkan mereka ke sekolah aja tuh pakai sendal. Dan perjalanannya mereka dari sekolah itu ke ini bukan sebuah perjalanan yang kayak mudah gitu. Jadi kalau misalkan kita ke sekolah hari ini pakai, ya mungkin ada lah ya beberapa anak-anak yang kayak masih jalan kaki, cuman dan mungkin ada beberapa yang kayak jalannya tuh masih berbatu-batu gitu. Cuman mereka tuh kayak memang asli tanah, pure tanah. Jadi kayak kalau mereka jalan kaki tuh mereka harus lepas sendal dulu baru sampai di situ. Ada sih tempat rumah warga dekat sekolah itu, cuman hanya dua rumah gitu. Terus jalan-jalan lagi kayak sekitaran 30 meter lah ya ke sana. Itu kayak ini jalanannya tuh masih becek full, kayak belum tersentuh apa, jadi kayak terus pas di sekolah itu mereka belum punya WC. Itu yang paling menyayat hati sekali. Jadi kalau mau buang air harus balik ke rumahnya. Balik ke rumahnya yang jauh sekali itu? Iya. Mereka harus jalan kaki gitu.
baru yang paling mirisnya itu nggak ada air di situ, nggak ada air, nggak ada WC. Kalau kita bersyukur sih, mungkin ada juga beberapa sekolah di pelosok yang belum punya WC, hanya mungkin ada aliran airnya kayak sungai, kayak apa begitu, sekedar selang aja kayak gitu kan. Mereka kayak betul-betul pure nggak ada. Terus tempatnya mereka tuh kayak masih semak-semak gitu, kayak bukan sekolah ya, karena ini kayak sekolah nih di tengah-tengah, terus di sini tuh semak-semak, kayak kelilingi semak-semak, kayak kita masuk ruang rahasia gitu. Iya seriusan. Tapi sana ada meja, kursi ada. Meja kursi ada kayak sekolah pada umumnya, tapi itu barusan juga sih, kita timnya Bang Pelosok kayaknya yang ini. Saya kan angkatan kedua, jadi saya belum terlalu ini itu sumbernya dari mana. Hanya itu sekolah memang sudah berdiri semenjak 10 tahun yang lalu. Hanya itu dia, gurunya baru 2 orang, dan gurunya ini hampir setiap hari ya, dari keluhannya masyarakat tidak ada yang pernah ngajar. Jadi anak-anak itu cuma sekedar datang, duduk, sudah pulang. Datang, duduk, pulang kayak gitu berulang-ulang kali. Dan kalau kedatangannya kita di sana itu, kita tuh dianggap kayak malaikat gitu. Wah, ada malaikat kita nih, kita kayak Senang sekali gitu. Mereka tuh senang sekali. Bahkan mereka nggak pernah kenal yang namanya warna, krayon, enggak. Mereka kertas aja tuh mereka tuh, wah, ini ternyata yang namanya warna. Mungkin mereka berpikirnya tuh kayak gitu. Kayak betul-betul Nggak ada sama sekali. nggak ada sama sekali. Jadi Sangat minimum sekali ya minim pendidikan sekali ya. di daerah-daerah. Hanya yang buat saya kayak sedih sekali itu karena di daerah Malino dan sekitarnya kan yang kayak kita tahu itu, mereka tuh sumber penghasilan alam yang wow banget lah ya. Lahannya mereka tuh kalau saya bilang tuh berhektar-hektar, karena memang jarang masyarakat yang ada di sana. Dan tapi yang buat saya miris itu karena mereka tuh rajin ya, rajin nanam sayur, rajin nanam ini. Hanya 1 kilonya itu bisa dibilang murah sekali. Yang daun bawang yang 1 kresek besar itu, Iya, yang sekilo kandungan merah, besar loh, ya. itu biasanya mereka cuma bayar 3.000, 4.000. Oh, masa di sini ya Mahal sekali. 3.000 mungkin 3 atau 5 batang kayaknya. Di sana Setelah saya datang ke sana, saya bicarakan semua fakta. Oh my Saya God. bilang kalau di sana tuh jualan sayur tuh begini loh. Kenapa ikhlas sih berikan sayurnya tuh ke orang cuma dengan harga segitu? Memangnya apa? Memangnya cukup untuk kalian hidup kayak gitu? kehidupan sehari-hari. Apa alasan mereka setelah di sana sendiri? Mereka kayak diam aja sih, karena mereka bilang terus hasilnya mau kita taruh mana? Kayak betul-betul mereka tuh butuh aspirasi untuk apa lagi sih? Pengetahuannya juga masih kurang kan tentang dunia luar. Orang tuanya aja di sana tuh sebenarnya orang tuanya ada kerinduan untuk kayak ngajar anak-anaknya untuk sekolah, cuman meskipun orang tua bilang sekolah, kalau sekolah yang ada gimana? Kan miris kan. Seharusnya pemerintah sih harus lebih fokus lihatnya itu ke situ. Fokus ke pembangunan sekolah-sekolah ya. Tenaga pengajarnya juga masih Tenaga kurang. pengajar juga harus di-upgrade. Fasilitas juga. Malah terus yang saya mirisnya tuh kayak, wah, guru tuh banyak sekali pengangguran di Makassar. Cuman coba jalan ke pelosok, justru siswa butuh guru di sana. Iya. Baru di sini guru itu kayak nganggur aja maksudnya. Banyak kerjaan sebenarnya, cuman yang nggak harus ada di zona nyaman dulu gitu. Tandanya saya udah nggak jatuh hati sama jurnalis dan sekarang saya nggak terikat gitu. Mungkin saya bakalan bilang saya mau ngajar di pelosok kayak gitu. Apalagi anak-anak tuh yang kayak umur kelas 1, kelas 2, kelas 3, mereka tuh masa depan bangsa loh. Mereka tuh kayak harus tahu, setidaknya membaca lah agar mereka tuh nggak dibodoh-bodohin sama orang. Setidaknya menghitung lah agar setidaknya mereka tahu rupiah lah. Tapi lihat uang aja mungkin mereka jarang. Berarti mereka masa kecilnya cuma hanya bermain dan bekerja, bertani. Ya mereka nggak kenal gadget sih, kecuali yang anak sultannya memang. Itu pun juga 1-2 orang kan. 1-2 orang.
bandingan berapa Malah ada Kelurahan. satu siswa di sana di sekolah yang sekarang ini saya tempati, kan organisasi itu katanya udah pernah ya ke sekolah itu lagi. Ada namanya anaknya kalau nggak salah tuh Andika siapa gitu, dia pernah ini ngajak teman-teman bangku pelosok tuh pernah ke sana sebelum BP ini diadakan. BP itu kan baru 4 tahunnya. Jadi setelah 4 tahun baru kita ke sana lagi. Ini ada satu anak yang pasnya kita ke sana dia kelas 5. Pasnya kita ke sana lagi setelah 4 tahun, ternyata dia kelas 4. Jadi dari yang namanya pertambahan kelas hanya penurunan kelas ada. dulu kelas 5 baru awal ke Iya. sana, 4 tahun 4 kemudian tahun kemudian kelas 4. loh masa kan SMA. Iya, harusnya memang begitu. Itu Waduh. tuh pola pendidikannya juga salah sih. Ada yang Kenapa bisa namanya ya? meningkat karena apa ya? Mungkin kalau mereka ujian nasional, mereka kan ke kota. Terus mereka kalau misalkan ujian nasional dan belum tahu apa-apa, mereka pasti otomatis dipulangkan gitu. Nah, di sini seharusnya peran pendidik gitu. Seharusnya kamu ngajar, bukannya kayak gitu. Ya tapi secara ukuran manusiawi ya, sebenarnya guru di sana juga tuh dilema sebenarnya karena untuk 6 kelas cuma diatasi sama 2 guru tuh ya mungkin ya pasti kewalahan. Iya. Bagaimana tenaga pendidiknya, apakah dibayar atau sukarela? Kalau dari tenaga pendidiknya sih mereka sebenarnya udah PNS dari pengakuannya masyarakat di sana. Karena di sana sih dia juga in-depth report. Siap. Iya, mereka tuh masih itu, mereka PNS, mereka dibayar, hanya ya secara manusiawi mungkin mereka kewalahan sih, karena 6 kelas dan cuma 2 guru. Menurut saya juga pasti susah. Berapa jumlah siswanya per kelas? Kalau jumlah siswanya lumayan sih, dari satu kelas itu ada yang 10-an orang, 10 lebih, mirip kayak sekolah-sekolah di kota. Karena mereka memang di satu apa ya, kalau dibilang satu kecamatan, iya satu kecamatan itu bukan satu kecamatan sih, karena lebih banyak sekali kecamatan di sana yang cuma bersekolah itu sampai situ aja. Makanya banyak juga masyarakat yang udah deh kamu nggak usah sekolah, atau nanti juga gak akan selesai sekolah, atau juga nanti kamu bakalan jadi petani lagi, ya udah lo nggak usah sekolah. Berarti pola pikirnya memang yang harus diubah guys. Salah kalau gitu. Pantas pas siswanya kayak cuek sama pengajaran karena memang dari orang tuanya bilang enggak usah lah Iya. sekolah serius, nanti dulu jadi petani juga. Padahal itu salah guys, siapa tahu nanti dia bisa jadi lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi kalau setelah pindah ke kota ya kan. Kalau background pendidikannya saya sih 11-12 kayak mereka. Sekarang sekolah saya di SD itu sudah agak lumayan upgrade sedikit. Hanya waktu pas saya SD juga 11-12 kayak mereka. Di kelas itu kita cuma pakai sendal cuy. Tapi puji Tuhan udah kenal baju seragam. Tapi itu kayak alasnya juga beberapa kelas masih ada yang panah. Pasnya saya sekolah, saya itu dia kayak gini sebenarnya. Terus kayak siswanya tuh dalam satu kelas, saya dulu satu kelas itu kelas 6, dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh ada 7 orang. Sedikit sekali ya orang. Sedikit sekali. Nah, 7 orang aja. Cuma gurunya banyak. Satu kelas ada 1 guru. Bagus lah daripada itu tadi sekolah yang pelosok. Iya. 6 kelas cuma 2 guru pasti kewalahan juga. Itu makanya saya tadi kayak nggak bisa terlalu menyalahkan gurunya. Karena memang peran pendidik itu penting. Dan kurang tenaga pengajar juga. Iya, banyak sekali kendalanya mereka di sana. Dan pola pikirnya masyarakat juga harus diubah. Jangan sampai kita sendiri yang istilahnya yang tidak mau berkembang sendiri, ujung-ujungnya jadi petani. Padahal belum tentu, siapa tahu bisa lebih tinggi lagi, bagus lagi nanti. Teman-teman saya yang 7 orang ya, kalau ingat backgroundnya, saya sekarang di sini. Ada temanku sekolah kedokteran gitu, 1 orang, hampir selesai. Terus
jadi manusia, apa ya maksudnya, udah sukses di antara itu pun karena memang dia nggak mau sekolah kayak itu sih. Jadi ingat background itu, lihat mereka, jadi kayak ingat wah saya juga pernah nih ada di posisi ini. Cuma itu dia, memang harus ada kesadaran dalam diri kita sendiri, pendidikan itu penting. Kayak memang harus ada dalam diri kita sendiri bahwa kita harus ngambil diri kita nih. Iya, yang jelas yang paling pertama adalah kesadaran sebenarnya. Tidak masalah mau berapa tenaga pendidiknya, mau berapa siswanya, jelas kesadaran masyarakat itu harus diubah seperti itu. Jadi apa pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau bagaimana? Kalau setiap sore kita sosialisasi sih. Saya dapat data-data tadi itu karena saya sosialisasi sama mereka. Bagaimana hasilnya? Apa pandangan mereka, pendapat mereka? Ya yang tadi saya ceritakan itu Masih tetap seperti itu? ada sih, kayak mereka terus ada, mereka saya kebanyakan itu ketemunya sama ibu-ibu yang dekat sekolah. Jadi yang daerah sekitaran dekat sekolah itu mereka kayak masih ingin anaknya sekolah, kebanyakan begitu. Dan tapi sekolahnya yang tidak ada, maksudnya sekolahnya ada, hanya itu tadi terkendala di sana. Kalau sekolah di sana tuh berbayar atau gratis? Sekolahnya berbayar atau gratis karena mereka ini negeri juga kayak kita sih. Tapi sekolah di sana banyak kan? Tidak hanya satu sekolah. Satu aja sih, cuman sekolah itu aja. Nah makanya itu yang masyarakat yang jauh dari sekolah itu mereka berpikir pendek, mereka udahlah anak kita tidak usah sekolah ya. Baru SMP di sana itu tidak ada SMP di daerah itu. SMP di sana itu nanti adanya pas dekat perbatasan, dekat sekali sama perbatasan Pinjai, yang ada sekitaran 2 jam udah sampai. Semakin jauh dari rumah. Itu tadi yang kayak saya sangat sayang sekali. Kita di kota itu jalan sedikit ada sekolah, jalan sedikit ada sekolah. Anak-anak di desa satu sekolah itu ya Iya. Itu pun fasilitasnya dan tenaga pendidiknya juga sangat minimum sekali ya. minim sekali. Dibandingnya di kota semuanya serba ada, serba cukup, tapi ada juga sisa siswanya saja ini. Dia mau berkembang atau kayak bodo amat juga. Dan apa ya, Bersyukur guys. selama ada kesempatan pakai kesempatan. Ambil kesempatannya guys. Saya di kota pas datang di kota tuh betul-betul heran, wah begini ternyata keadaan di kota. Saya ternyata cukup terlampaui ya sama mereka. Jadi itu yang motivasi saya, wah saya harus berlari nih. Ya, betul. Mungkin lain kali bisa lah bikin proker untuk ngajak anak-anak jalan-jalan lah ke perbatasan kotanya di sana supaya mereka bisa lihat ya. Oh ternyata di kota itu seperti ini. Kapan ya kampung kita bisa seperti kota? Nanti kalau ada yang mau join di Bangku Pelosok, nanti kita taruh ya kontaknya di bawah. Oke, see you. Baiklah itu ya tadi seputar pengalaman dari Tini tentang bagaimana sih mengajar di pelosok, bagaimana pendidikannya, siswanya, jaraknya juga, dan beberapa hal-hal lainnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi kontak di bawah ini. See you guys. Terima kasih sudah menonton podcast ini.